Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mau mengenalkan rubrik baru di channel ini, yaitu Kuliah Waris Online. Kuliah Waris Online ini adalah kuliah yang kita akan sampaikan secara bertahap. Jadi tiap episode bersambung ke episode sebelumnya dan akan selanjutnya. Dan itu akan membahas tentang ilmu waris dalam syariat Islam, atau biasa juga yang disebut dengan istilah ilmu faraid. Dan ini kita sajikan secara gratis online, jadi kapanpun Anda bisa mengaksesnya begitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar waris begitu? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ditanya kenapa sih kita harus belajar waris, pertama kita harus tahu bahwa belajar faraid atau belajar waris dalam syariat Islam itu merupakan perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, dan ini masyhur sekali. Ta'allamul faraida wa 'allimuha, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah daripada ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Jadi ini perintah. Karena ini perintah, maka sebagai muslim yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjalankan segala perintah serta menjauhi larangannya. Larangannya kan Nabi Muhammad melarang agar kita berbuat zalim. Salah satu bentuk kezaliman kan tidak membagikan warisan kepada orang yang berhak, atau membagikan warisan dengan jumlah yang keliru. Itu kan juga larangan. Maka itu diperintah oleh Nabi kita belajar faraid. Maka itulah kemudian kuliah waris online ini didirikan begitu. Kemudian yang kedua, kenapa harus belajar waris? Ini ancamannya neraka loh. Dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang jatah masing-masing bagian warisan begitu ya, dalam surat An-Nisa ayat 11-12, kemudian di ayat 14 Allah mengatakan wa may ya'sillaha, dan orang yang bermaksiat. Dan ini pasti ada kaitannya. Karena kita tahu ya bahwa urutan ayat itu ta'abudi. Urutan ayat itu Allah yang nentuin. Tapi nama-nama surat beda tuh, nama-nama surat dan urutan surat sebagian ulama mengatakan ijtihadnya para ulama, para sahabat Nabi. Tapi yang namanya urutan ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sifatnya ta'abudi, dan Allah menempatkan ayat ini setelah ayat waris. Kata Allah, wa may ya'sillah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, wa yata'adda hududah, dan menentang hudud keputusannya, ketentuannya tentang warisan yang ayat sebelumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha secara kekal, walahu azabun muhin, dan dia mendapat azab yang menghinakan gitu. Tentu kata ulama ini bukan orang yang nggak tahu, tapi kan yang namanya menjalankan perintah itu kan sesuai dengan kemampuan. Kita tahu ada ilmu waris, cuman posisi kita dalam keluarga adalah anak bawang. Tahu anak bawang? Anak bawang itu yang kalau ada acara ulang tahun, tahlilan, selamatan keluarga, kita ada nggak ada, tahlilan tetap jalan tuh. Karena kita anak bawang. Ya tentu kita sampaikan kewajiban sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi kalau dia berposisi pada orang yang decision maker begitu, penentu dalam keluarga, tentu kalau dia menghalalkan cara lain dan dianggap bahwa ini jalan yang baik selain faraid, itu yang kemudian diancam oleh Allah dalam ayat ini. Maka itu belajar waris jadi penting. Kemudian kelanjutnya, jangan sampai kita makan makanan haram nih, karena sebab bagian warisnya nggak benar, artinya kan ada hak orang lain masuk ke harta kita, atau sebaliknya harta kita masuk ke hak orang lain kan begitu. Jadi makan makanan haram, dan itu dilarang oleh syariat. Salah satu sebab bisa makan harta orang lain kan karena pembagian waris yang tidak adil. Kemudian yang keempat, langka ilmunya sangat langka. Nah, kita istilahnya dalam arti kita ini menjaga syariat agar tetap eksis di kampung kita, agar tetap eksis di bumi pertiwi kita. Bagaimana caranya? Melestarikan ilmunya, mempelajari ilmu. Karena sebab syariat itu hilang dalam satu kampung kan karena ilmunya nggak dipelajarin lagi. Karena ilmunya nggak dipelajarin, maka makin lama makin hilang tuh simbol Islam dalam syariat dalam kampung tersebut. Akhirnya ya sudah. Nanti kapan waktu anak-anak kita udah nggak kenal lagi tuh namanya ilmu faraid. Maka itu kita belajar sekarang. Jangan sampai langkanya ilmu faraid kita punya andil dalam hal itu, jangan.
Justru kita punya andil sebaliknya, kita punya andil untuk melestarikan ilmu ini agar tetap ada gitu. Karena memang betul kata Nabi Muhammad, ilmu ini jarang dipelajari. Kemudian yang kelima apa? Cegah pecah keluarga. Maksudnya apa? Kan begini ya, kita secara berkeluarga kita paham ya, ada pihak dari keluarga kita yang memang sensitif dengan kita, atau juga kita sama, kita punya pandangan yang kurang baik dengan salah satu pihak keluarga kita. Kalau pembagian waris diserahkan kepada salah satu di antara kita, kita kan punya sinis kepada yang lain. Mungkin aja, nggak usah dibagi tuh. Kenapa nggak usah dibagi? Gua nggak demen sama dia. Ini mumpung gue yang ngatur lah, nggak usah bagi. Akhirnya kan gitu. Begitu juga orang merasa tidak percaya jika warisannya itu dibagikan oleh pihak yang dari awal emang udah sinis sama dia. Itu kan akhirnya membuat keluarga jadi pecah, hubungannya berantakan. Tapi kalau pembagian diserahkan kepada Allah, tentu orang akan puas dengan pembagian itu. Karena Allah yang ngatur. Allah yang ngatur sudah diatur dalam Al-Quran, yang kemudian disebut oleh ulama dengan ilmu faraid. Jadi untuk mencegah pecah keluarga, salah satunya bagikanlah warisan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang menentang siapapun, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ini salah satu cara untuk kita mencegah pecahnya keluarga di antara kita, yaitu belajar ilmu waris. Nanti setelah kita selesai, kita sampaikan kepada keluarga tentang bagian jatah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang keenam adalah banyaknya kekeliruan. Jadi kalau kita lihat pembagian warisan di Indonesia itu banyak terjadi kekeliruan, banyak terjadi kesalahan. Nah, kita ingin meminimalisir itu dengan cara belajar ilmu waris. Contohnya apa? Ada harta bersama suami istri atau yang biasa kita sebut dengan istilah gonogini. Itu kan jadi perdebatan ulama. Kita akan pelajari nanti di sini. Kemudian ada anak laki-laki yang pembagian sama dengan perempuan padahal beda. Kemudian hibah waris, harta yang sudah dihibahkan sejak dulu, kemudian ketika orang meninggal, itu jadi warisan padahal nggak begitu. Kemudian harta warisan dikuasai oleh satu pihak, entah itu ibunya, entah itu suaminya, entah itu kakaknya, siapapun itu menguasai hak warisan begitu. Tidak dibagikan. Kemudian bagikan berdasarkan status, nikah apa udah nikah, umurnya udah dewasa atau masih kecil, itu kan juga kekeliruan. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Makanya kesalahan-kesalahan itu kita harus minimalisir dengan apa? Ya belajar. Kesalahan itu salah satu obatnya dengan mempelajarinya. Atau bukan ahli waris penuntut. Nah ini banyak juga bukan ahli waris menuntut. Biasa suaranya paling gede juga kan gitu. Maka kita hindarin. Ada juga pasal ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam yang bagi saya ini bermasalah. Maka itu kita pelajari di mana letak salahnya agar kita tidak jatuh pada kesalahan-kesalahan ini. Maka itulah kemudian kuliah waris online kita adakan begitu. Selain sebagai bentuk penunaian terhadap perintah syariat dan menghindari keharaman, ini juga menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak punya waktu luang untuk bisa belajar, tapi pengen tahu tentang bagaimana warisan dalam syariat Islam. Maka disinilah mudah-mudahan jadi solusi, karena ini gratis dan juga online, karena bisa kapanpun bisa diakses gitu. Jadi itu dia terkait perkenalan kuliah kita, kuliah waris online. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di episode kedua tentang sejarahnya dan juga ilmu waris, pengertian dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan bersabar dalam mengikuti kuliah ini. Insya Allah kita akan menemukan jalan keluar dan solusi bagi permasalahan yang kita hadapi, termasuk juga tentang bagaimana cara membagikan waris dalam syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.